Itulah salah satu penyebab seseorang terlalu dalam merasakan luka batin. Benar gak? Salah satu penyebab orang itu terlalu sedih, terlalu kecewa karena merasa cuma dirinya doang yang sedih. Dan itu menambah rasa sedihnya. Itulah kenapa orang yang sedang sedih gara-gara punya hutang, dia lebih ringan mengalami hidupnya, menjalani hidupnya ketika dia gabung dengan kawan-kawan yang sama-sama punya hutang. Benar gak? Saya pernah mengisi seminar kawan-kawan di Brebes dulu. Eh, Namanya Solunar, Solusi Lunas Hutang Riba. Itu yang datang semuanya yang punya hutang. 100 juta, 200 juta, sampai yang miliaran. Dan saya melihat luar biasa bahagianya mereka berkumpul. Seolah-olah saya sedang melihat orang-orang yang berkumpul yang sedang tidak punya hutang, padahal semuanya punya hutang. Tapi kenapa mereka berkumpul dengan wajah gembira, rasa ringan? Kenapa? Kurang lebih pesertanya waktu itu 200 lebih. Betul, karena mereka merasa tidak sendirian. Itu penting kawan-kawan. Al-Fatihah for self-healing. Bagaimana Al-Fatihah itu bisa menjadi self-healing, bisa mengobati luka dari dalam diri. Kita bahas ayat demi ayat ya. ZZ on the track, boy. Izin menyapa setelah libur sekian purnama, Masya Allah ya. Bagi kawan-kawan yang sudah ikut kajian Rumah Muslim di bulan Ramadan, mungkin lama menanti ya. Penantian itu membuat pertemuan menjadi bertambah kenikmatan. Begitu kata seorang pujangga. Siapa punjangganya? Saya. Ya. Apa? Penantian itu menambah kenikmatan ketika kita berjumpa. Akhirnya lama gitu ya. Bener nggak kawan-kawan? Ya. Dari Ramadan sampai sekarang itu 1 bulan kita libur untuk memberikan waktu sepenuhnya buat kawan-kawan me time ya, berkegiatan masing-masing ya, dengan keluarganya, dengan aktivitas harian pribadinya dan lain-lain. Dan kemudian Rumah Muslim kembali menyapa, dan insya Allah rutin ya setiap Senin sampai Kamis, everyday setiap hari. Dan sebagaimana tagline-nya saya sampaikan, ini barangkali ada yang baru gabung ya di kajian Rumah Muslim. Rumah Muslim itu rumah untuk semua Muslim. Siapapun Anda boleh ngaji di sini free ya, silahkan saja. Anda mau orang partai, Anda mau orang komunitas apapun boleh ngaji di sini ya. Anda mau orang PDI, Golkar, Koalisi Indonesia Maju, Indonesia Mundur, Indonesia ke samping, ke kiri, terserah. Yang penting Anda Muslim, Muslimah, boleh ngaji di sini. Nah, begitu ya. Anda mau orang Sulawesi, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang-orangan sekalipun, Anda boleh ngaji di sini. Ya, jadi Rumah Muslim itu diinisiasi untuk menjadi rumah ilmu untuk semua. Itu ya, tidak ada batasan dan sekat di antara kita. Bahkan para pendosa pun seperti saya boleh ngaji, karena rumah Muslim bukan rumah suci, tapi rumah untuk terus memperbaiki diri. Begitu. Iya, yang penting Muslim kah? Iya. Boleh nggak apa namanya yang tidak beragama Islam ikut kajian? Boleh ya. Semoga membuat lebih mengenal tentang Islam dan tertarik untuk login gitu ya. Gitu. Yang penting yang ada di sini jangan sampai log out. Nah, itu yang paling penting ya. Begitu. Gitu ya kawan-kawan ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya bahagia banget pagi hari ini. In this morning, I'm very happy gitu ya. Kenapa? Karena lama banget saya tidak ngisi kajian Zoom subuh ini. Sekalinya ngisi bersama Suhu ini ya, Kang Imam Irsal. Dan tidak menyangka karena mendadak info ya, baru kemarin di-share, ternyata 400 lebih partisipan, berarti banyak yang sudah menanti. Dan harapannya terus disebarkan dan syiarkan kepada siapapun, karena kami juga akan mengundang guru-guru yang lain. Dan
istiqomah insya Allah membahas Quran. Nah, jadi ngapain aja sih Senin sampai Kamis membahas Quran dari Al-Fatihah, halaman 1 Al-Fatihah itu, nanti besoknya halaman 2. Apa sih yang kita bisa ambil pelajaran dari halaman 2 Al-Baqarah 1 sampai 5? Nanti besoknya lagi halaman 3. Walaupun tidak satu ayat yang kita bahas, per halaman itu mesti ada pelajaran. Nah, disampaikan oleh para guru yang lain juga. Ada Ustadz Muslim, ada Ustadz Muslim, ada Ustadz Muslim, ada Ustadz Muslim gitu ya. Karena semuanya Ustadz yang ngisi beragama Islam ya, maksudnya begitu. Gitu ya. Dan kawan-kawan yang belum ikut grupnya, saran saya ikut karena memang banyak informasi yang di-share di grup Rumah Muslim. Gitu ya. Siapapun boleh ikut. Karena khawatir kalau nungguin nge-share sahabat Anda kan moodnya swing, moodnya kadang kadang lagi positif, kadang lagi marahan sama Anda. Nah, nanti kalau lagi marahan sama Anda, nggak nge-share itu linknya. Ah, malas nge-share link sama dia. Orang lagi marahan begitu. Nanti Anda nggak dapat link pengajiannya. Maka ikut aja grupnya supaya semua kajian Rumah Muslim itu bisa diakses begitu. Gitu ya. Silakan admin boleh share grupnya free ya, feel free aja siapapun boleh ikutan. Ya, ini komunitas umum, siapapun boleh ikut. Di-share silakan Mbak admin atau Mas admin. Dan kalau ada suara yang tidak jelas, tadi ada yang komentar, Ustaz suaranya tidak jelas ya. Apakah betul suara saya tidak jelas? Mohon diresponnya dulu sebelum saya menyampaikan materi, sebelum saya share screen. Boleh respon, kawan? Jelas ya? Jelas. Bagi yang tadi bilang tidak jelas, pakai headset. Ya, seperti Imam tuh pakai headset ya biar lebih jelas. Atau headphone yang gedean dikit ya, itu yang lebih jelas. Atau pakai speaker hajatan. Nah, itu lebih jelas lagi ya. Bisa bermanfaat buat orang sekomplek jadi ikut dengerin pengajian. Nah, jadi begitu ya. Tolong diseriusi kalau ngaji itu jangan seadanya tapi harus dipersiapkan gitu ya. Gitu. Jelas ya. Nah, karena di teman yang lain jelas, berarti cuma di Anda yang nggak jelas. Atau mungkin kuotanya mau habis ya, makanya jangan kebanyakan TikTokan. Di pas pengajian kuotanya habis, gitu ya. Begitu kawan-kawan, Masya Allah, tabarakallah. Masih terus share ya. Eh, Minimal ya 500 lah, 500 kita akan mulai gitu. Coba, kalau Anda ingin mulai kajian pagi hari ini, jangan lupa share karena materi pagi ini itu relevan banget, relate banget dengan banyak orang yang sedang butuh healing. Ya, ini dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah butuh healing. Ya. Wajah-wajah butuh healing. Betul ya? Iya. Sudah ya? Oke. Bismillah. Sebelum saya mulai, silahkan supaya tambah semangat lagi, positive vibes gitu ya. Silahkan sebutkan nama kota Anda dan bilang siap di kolom chat. Contoh, Bekasi siap. Oke, silahkan sambil saya mengamati datang dari mana aja nih kawan-kawan. Oke, saya dulu ya. Depok siap. Masya Allah. Solok siap. Mojokerto siap. Siap. Bekasi siap. Padang, Kuningan, Pontianak, Bogor, Bulukumba. Masya Allah ya. Ada yang dari Bulukumba juga. Sukabumi. Ah, insya Allah nanti besok hari Sabtu Ahad saya ada acara di Sukabumi ya. Menikahlah dengan orang Sukabumi. Kok bisa? Bumi aja disukain apalagi Anda. Gitu ya, Masya Allah. Banyuwangi. Banyuwangi. Ada juga Purwakarta Tanah Datar. Ya, saya pernah ke Tanah Datar ya. Itu hoax. Tanahnya nggak datar kawan-kawan. Itu pegunungan. Jadi jangan terlalu berespektasinya. Walaupun namanya Tanah Datar, ternyata tanahnya nggak datar. Itu perbukitan. Surabaya, Masya Allah, area-area Surabaya juga ternyata nggak cuma bisa nonton bola, bisa juga ngaji ya, Masya Allah. Ada dari Payakumbuh, ada dari Bandung, Bekasi, planet Bekasi juga hadir ya, Masya Allah. Boyolali, Tangerang, Balikpapan, tuh ya, harus malu sama Bu Sukma. Bu Sukma aja yang di Balikpapan masih ngaji, padahal beliau sedang di Balikpapan. Kebayang nggak kondisi hidup orang di Balikpapan apa coba ya? Tapi beliau tetap ngaji. Maka tolong yang Anda yang hidup tidak di Balikpapan harus lebih semangat ngaji. Tuh. Yang di Batu Sangkar aja ngaji. Kebayang nggak? Udah mah di Batu, sangkarin lagi coba. Masih ngaji kawan-kawan. Kebayang nggak kondisi hidup orang yang hidup di Batu dan di Sangkar? Tetap hadir. Luar biasa ya. Cirebon hadir. Makassar hadir. Brebes hadir. Masya Allah ya.
lahir saya Brebes ya. Ya, Masya Allah. Depok. Nah, ini Depoknya mana nih? Saya juga Depok, Bu Pandu. Saya Depoknya Sawangan. Karawang hadir, Kendari. Terima kasih responnya. Saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Nanti kalau saya sebutkan satu persatu, jadi tidak pengajian, jadi lebih ke sensus kependudukan. Jadi saya cukupkan saja. Mari kita mulai pengajiannya. Cukup tahu aja bahwa hari ini yang ngaji dari berbagai daerah. Kebayang kalau offline kayak apa ramainya. Maka kita bersyukur atas teknologi yang Allah berikan. Dan tahu nggak, Zoom ini, webinar Zoom seperti ini tuh viral gara-gara pandemi. Betul ya, Kang Imam ya. Pandemi kita mencari siasat strategi gimana supaya tetap bisa ngaji, ternyata Zoom ini kemudian viral. Dan sekarang menjadi habit. Pandeminya sudah hilang, webinar online tetap jalan. Itulah menjadi pertanda bahwa bisa jadi musibah itu adalah jalan kebaikan. Ya, siapa yang menyangka gara-gara pandemi webinar Zoom seperti ini jalan. Nah, siap. Terima kasih Boen Khairiyah Bekasi yang sudah mengingatkan. Ustadz sudah 500. Siap ya. Bantu tap layar, tap layar ya. Ya, tap layar. Dikira saya mandi lumpur apa ya? Oke, bismillah ya. Kita lanjut ngaji. Saya sapa dulu dengan doa terbaik karena tadi saya belum memulai. Izin menyapa dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ayah bunda agar materi pagi hari ini bisa lebih diterima dengan baik. Responnya dulu kawan-kawan. Apakah semuanya aman terkendali sebelum saya menyampaikan materinya? Aman ya? Siap. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur atas sekian banyak, atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Ya. Wabil khusus nikmat iman dan waktu luang sehingga kita masih diizinkan untuk terus belajar dan belajar memperbaiki diri, karena yang hadir di pengajian ini bukan orang-orang suci yang tidak punya dosa, tapi justru orang-orang yang hadir di pengajian adalah orang-orang yang merasa banyak dosa dan ingin memperbaiki diri, dan semoga menjadi wasilah kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Selawat serta salam terhaturkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi yang memperjuangkan agar umatnya bahagia dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bahkan di akhir hidupnya beliau tidak ingat istrinya, tidak ingat anak-anaknya, yang beliau ingat utamanya adalah umatnya. Dalam setiap aktivitas ibadah, beliau selalu meniatkan umatnya. Bahkan ketika beliau berkurban untuk dirinya dan untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Sebegitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, raihlah peninggalan terbaik dari beliau, yaitu ilmu. Innaman nabiyyu, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya berarti dia telah menjadi ahli waris buat para nabi, ya. Dan doakan semoga Romo Muslim istiqomah ya, Senin sampai Kamis. Kok Ustadz Senin sampai Kamis doang? Senin sampai Kamis itu yang reguler, yang membahas tiap harinya Quran, urut insya Allah, gitu ya, bersama para pemateri yang lain. Adapun Jumat, Sabtu, Ahad untuk kelas-kelas yang tematik, misalnya parenting, ya, tentang rumah tangga, tentang mengatur finansial secara Islam, tentang mengobati luka, gitu ya. Jadi tematik. Jadi kita bagi dua, ada kelas reguler Senin sampai Kamis, free access, siapapun boleh ikutan ya. Adapun yang mau infak silahkan saja ya. Kemudian Jumat sampai Sabtu atau Jumat Sabtu itu untuk kelas yang tematik, yang mengundang para pakar untuk kemudian mengisi, dan insya Allah itu menjadi bagian ikhtiar terbaik memfasilitasi umat yang sedang tidak baik-baik saja ya. Karena isu yang sedang happening di tahun 2024 adalah tentang hoax. Kenapa? Rupiah sekarang sedang melemah. Itu artinya berarti uang Anda bisa membeli banyak hal, dan itu masalah gitu ya. Tapi pagi hari ini wajah cerah-cerah karena ini tanggal 2 ya. Memang tanggal mempengaruhi suasana hati kawan-kawan ya.
tanggal mempengaruhi suasana hati. Karena sebagian baru cair gitu ya. Walaupun ya sering kali gajian itu gajiannya 3 koma. Maksudnya tanggal 3 sudah koma. Karena gajiannya nyebar kemana-mana. Ayo bareng-bareng supaya kita tidak pusing gitu ya. Yuk bareng-bareng mengawali pagi dengan terus mempelajari. Kita pagi hari ini dimulai dari Al-Fatihah ya. Ummul kitab, ibunya semua surat ya. Ummul kitab, istilah dari Al-Fatihah. Sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang. Bahkan Allah wajibkan kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat hari minimal 17 kali. Sekarang saya tanya, kita mulai pertanyaannya dari pertanyaan ini. Apakah artinya Ibu Bapak? Boleh saya kasih pilihan? A. Sangat baik. B. Baik-baik saja. C. Sedang tidak baik-baik saja. Boleh direspon di kolom chat. Apa kabar hatinya? Pilihannya boleh 3. Sangat baik. B. Baik-baik saja. C. Sedang tidak baik-baik saja. Insya Allah sangat baik. Ya. B aja. Ya. Sangat baik. Insya Allah. Oke. Karena jawabannya semua sangat baik, kita sudahi pengajian kita. Karena berarti sudah tidak butuh kajian ini sepertinya ya. Kita akhiri dengan doa kafaratis. Itu sih sukanya nggak jujur gitu ya dengan apa yang kita rasakan. Terima kasih Bu Tanti Nur Indah yang sudah jujur dengan apa sedang tidak baik-baik. Naik turun Ustaz. Naik turun siap. Lagi nggak baik-baik saja, gelisah. Terima kasih kejujurannya Ibu. Belum baik. Lagi gelisah. Tidak begitu juga. Mohon izin. Siap. Bismillah ya. Kita mulai dulu dari pertanyaan yang basic ya. Sebelum kita membahas tentang Al-Fatihah itu for healing, Al-Fatihah itu sangat untuk healing. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus healing? Banyak orang hari ini mendefinisikan istilah healing dengan definisi yang kurang tepat. Banyak orang hari ini menyebut istilah healing untuk jalan-jalan. Ke Bali itu healing, shopping itu healing, ke Lombok itu healing gitu ya. Padahal dalam istilah psikologi ya, jalan-jalan ke pantai, ke mall, ke tempat-tempat rekreasi itu lebih tepat dengan istilah refreshing. Betul ya. Lebih tepat dengan istilah refresh. Bukan healing tapi refreshing. Kenapa? Jalan-jalan itu tidak pantas disebut healing karena itu bukan obat. Jalan-jalan itu bukan obat. Kalau boleh saya analogikan, jalan-jalan, shopping, climbing, traveling, yang ing-ing itu ya, mancing, bunting, kok jadi bunting ya. Apapun istilah-istilah yang menunjukkan Anda sedang healing, itu kalau saya boleh analogikan seperti obat penghilang rasa sakit. Tahu ya? Obat penghilang rasa sakit tahu ya? Apakah obat penghilang rasa sakit menyembuhkan? Tidak. Dia menghilangkan rasa sakit temporari sementara. Itulah kenapa orang-orang kalau habis jalan-jalan nyampe rumah gimana? Analgetik. Terima kasih istilah kedokterannya Bu Dokter Devi. Analgetik namanya. Kenapa orang itu kalau habis jalan-jalan pulang ke rumah apa yang dirasakan? Pusing. Ya, betul tidak? Anda kalau habis pulang dari pantai capek, sembuh nggak luka batinnya? Atau bertambah terasa? Malah betul. Makanya karena itu analgetik menghilangkan hanya sementara. Ketika efek dari analgetiknya hilang, kerasa banget tuh sakitnya. Betul ya? Maka apa sih healing terbaik? Nah, ternyata para ahli kesehatan jiwa itu mengenalkan istilah namanya self healing.
mengobati dari dalam diri. Karena ternyata diri kita bisa mengobati. Ya. Dalam bahasa hadis, istafti qalbak, sering-seringlah bertanya, self talk dengan hati kita. Itu sudah dijelaskan juga oleh Nabi 1400 tahun yang lalu dengan kalimat istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Itu self talk kalau dalam bahasa kekinian, berbicara dengan hati sendiri. Dan ternyata kawan-kawan, kenapa semua yang hadir di Zoom ini, bahkan yang belum hadir pun harusnya pada hadir begitu, perlu healing, karena ternyata luka batin adalah bagian perjalanan hidup setiap insan. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah kecewa, tidak ada satupun manusia yang tidak sedih, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah kemudian terluka batin dan jiwanya. Betul nggak? Sepakat? Coba saya tanya, yang hadir di sini yang hatinya tidak pernah terluka, boleh bilang ke saya di kolom chat. Saya pengen kenal orangnya kayak apa sih? Pengen silaturahim ke rumahnya, kok bisa dia tidak terluka sepanjang hidupnya? Ada? Jawabannya tidak ada. Aya, betul ya, tidak. Atau pertanyaannya saya balik, siapa yang hadir di sini yang hatinya pernah terluka? Coba, siapa yang hadir di sini yang hatinya pernah terluka, bilang saya. Gak usah ya, gak usah bilang saya di kolom chat. Sudah kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Wajah-wajah film Indosiar ya. Sering terdolimi, terluka, dikhianati, diabaikan, dicuekin, ditinggalkan. Udah cukup, saya bisa menemukan jawaban cuma dengan melihat wajah ya. Gak usah jawab saya di kolom chat, gak usah. Cukup dengan melihat wajah Anda sudah kelihatan ini wajah-wajah yang ya, bahkan bukan pernah tapi lebih sering ya, sering terluka. Oleh karena itu, kita harus masuk ke pembahasan yang pertama dulu. Apa itu? Ini. Bahwa semua orang pernah terluka, bahkan kekasih Allah pun pernah mengalaminya. Nah, karena salah satu penyebab dalamnya luka batin adalah loneliness. Nah, apa itu loneliness? Merasa bahwa aku sendiri yang mengalami masalah, yang lain enggak. Itulah salah satu penyebab seseorang terlalu dalam merasakan luka batin. Benar gak? Salah satu penyebab orang itu terlalu sedih, terlalu kecewa karena merasa cuma dirinya doang yang sedih. Dan itu menambah rasa sedihnya. Itulah kenapa orang yang sedang sedih gara-gara punya hutang, dia lebih ringan mengalami hidupnya, menjalani hidupnya ketika dia gabung dengan kawan-kawan yang sama-sama punya hutang. Benar gak? Saya pernah mengisi seminar kawan-kawan di Brebes dulu. Namanya Solunar, solusi lunas hutang riba. Itu yang datang semuanya yang punya hutang. 100 juta, 200 juta, sampai yang miliaran. Dan saya melihat luar biasa bahagianya mereka berkumpul. Seolah-olah saya sedang melihat orang-orang yang berkumpul yang sedang tidak punya hutang, padahal semuanya punya hutang. Tapi kenapa mereka berkumpul dengan wajah gembira, rasa ringan? Kenapa? Kurang lebih pesertanya waktu itu 200 lebih. Betul, karena mereka merasa tidak sendirian. Itu penting kawan-kawan. Itu penting. Makanya ada buku bagus ya. Saya lupa itu buku karangan Natasha Rizky atau Natasha Rizky merekomendasikan buku itu. Tahu ya, Natasha Rizky tahu ya? Tahu semua kawan Natasha Rizky? Ya. Yang hijrahnya luar biasa ya, progres perbaikannya luar biasa. Beliau pernah menyampaikan satu buku yang berjudul Kamu Tuh Nggak Spesial. Maksudnya masalah hidupmu itu dialami semua orang. Ya betul, kamu tidak istimewa. Bunda Turi update ya. Usia boleh tidak muda, tapi update selalu nih Bunda Turi. Kamu tidak istimewa. Maksudnya, kamu tidak istimewa di sini pembahasannya yaitu yang punya masalah nggak lu doang gitu loh. Kalian tuh sedih berlebihan karena merasa you are spesial, saya spesial.
hanya aku yang mengalami masalah. Oh, punya bukunya, siap. Dikirim ke sini ke Sawangan Bunda ya, biar saya juga ikut baca. Tapi saya menarik dengan sinopsis bukunya. Walaupun saya belum punya bukunya, tapi sinopsis bukunya tuh keren. Bahwa salah satu cara untuk menyembuhkan luka atau minimal tidak terlalu dalam merasakan luka itu adalah merasa bahwa yang punya masalah nggak cuma kita. Oleh karena itu, sebelum kita bahas Al-Fatihah for self healing, kita bahas dulu. Ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali cerita luka-luka yang dialami oleh orang-orang yang bahkan dia dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Dengan kata lain, orang soleh dan solehah pun mengalami itu. Contoh yang pertama, Nabi Yakub alaihi salam. Bahkan Nabi Yakub pernah mengalami luka batin, kesedihan yang bahkan sampai membuat matanya putih, kawan-kawan. Diceritakan dalam surat Yusuf ayat 84 sampai 85. Wa talla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Asafa artinya penyesalan yang sangat dalam. Asaf atau asif dalam bahasa Arab artinya nyesel banget, yang nyesek. Orang kok nyesel sampai nyesek, itu bahasa Arabnya asaf. Orangnya disebut asif. Dikatakan ya asaf Yusuf, wahai aku sungguh menyesal, bersedih hati atas hilangnya Yusuf, atas peristiwa yang menimpa Yusuf. Wa biyaddat ainah, saking sedihnya Nabiullah Yakub alaihissalam, Nabiullah Yakub alaihissalam matanya memutih, kawan-kawan. Berarti sedihnya sedih biasa atau sedih banget? Jawab di kolom chat. Kalau mata Nabi Yakub sampai memutih, berarti sedihnya sedih biasa atau sedih banget? Jawabannya sedih banget. Jadi mohon maaf gitu. Pernah nggak Anda curhat tentang kesedihan Anda, tentang kegelisahan Anda, terus dinasehatin, kurang zikir, kamu kurang ibadah, makanya yang rajin salatnya. Pernah nggak? Malah kita dihukumi orang yang kurang ibadah. Pernah? Makanya yang rajin salatnya. Pernah ya? Padahal nggak selalu luka batin itu karena kurang ibadah. Nggak selalu. Buktinya Nabi Yakub, apakah kita akan mengatakan Nabi Yakub itu kemudian kurang ibadahnya? Tidak. Nabi Yakub orang saleh, bapaknya para nabi, tapi juga merasakan kesedihan, dan itu normal. Jadi kalau ada orang curhat tentang kesedihannya, jangan kemudian kita justifikasi dia kurang ibadah, belum tentu. Mungkin dia butuh diberikan waktu untuk bercerita. Maka seringkali saya kalau dicurhatin orang cuman mendengarkan dengan baik saja. Karena sebenarnya dia lebih tahu tentang hidupnya. Gitu ya. Nabi Yakub pernah sedih. Bahkan ada wanita, bahkan Maryam, wanita salihah. Kalaulah ada nabi dari kalangan wanita, maka Maryamlah orangnya. Maryam pemimpin penghuni surga dari kalangan wanita. Maryam ternyata juga merasakan kesedihan yang bahkan saking sedihnya beliau berkata, aduhai mati lebih baik dibanding peristiwa ini. Coba, kalau ada orang berkata lebih baik mati, berarti masalahnya ringan atau berat? Jawab di kolom chat. Kalau ada orang ditimpa satu musibah sampai berkata mati lebih baik, berarti masalahnya ringan atau berat sekali? Jawabannya sangat berat. Maka if you feel, jika Anda sedang merasakan sedih yang amat berat, maka ketahuilah bukan cuma Anda, bahkan Maryam pun pernah merasakannya. Bagaimana tidak, beliau wanita yang bahkan tidak pernah laki yang bukan mahramnya, Allah takdirkan dia hamil, dan itu bukan masalah yang kecil, kawan-kawan. Beliau diasingkan, dikucilkan, dihinakan. Maka beliau pun berkata, qalat ya laitani
mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Wahai Tuhanku, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum peristiwa ini. Itu lebih baik. Aku lebih baik tidak diingat oleh orang, dilupakan daripada mengalami peristiwa ini. Seandainya boleh, aku meminta ya Allah matikan aku sebelum peristiwa ini. Berarti berat gak masalahnya Maryam? Berat. Jadi kalau Anda sedang merasakan beratnya kehidupan, itu bukan Anda doang. Nabi Yakub pernah mengalaminya, Maryam pernah mengalaminya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan itu. Ya. Nabi Muhammad bahkan pernah mengalami 1 tahun yang berjudul atau diberi nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Bagaimana tidak sedih kehidupan beliau. Lahir dalam keadaan tidak punya ayah, ditinggal ibunya, tinggal sama kakeknya, sedang cinta sama kakeknya, meninggal kakeknya. Berpindah ke pamannya, sedang cinta dengan pamannya, meninggal pamannya, bersamaan meninggalnya istri yang paling beliau cintai, Khadijah. Masya Allah. Kesedihan itu fitrah kawan-kawan. Jangan denial, jangan menolak. Ustadz, aku baik-baik aja kok. Aku kuat, aku bisa. Kalimat itu positif, tapi justru akan menjadi toxic positivity. Itu sudah kita pernah bahas ya di kajian sebelumnya. Terima dulu bahwa oke, aku sedih. Aku sedang kecewa, aku sedang marah, aku sedang tidak baik-baik saja. Akui. Karena hanya orang yang sadar dirinya sakit yang akan berjuang untuk berobat lebih sehat. Benar gak? Orang yang sehat, dia tidak akan pernah berobat. Padahal dia sedang sakit. Makanya di hadapan seorang dokter, yang paling berbahaya itu bukan orang yang sakit, tapi orang yang sakit tapi merasa sehat. Itu yang bahaya. Maka akui saja. Ya, kalau boleh dikasih rumus ABC, bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian B, beri waktu untuk kita menjeda, merenungi kehidupan. Kemudian C, baru kemudian curhat. Dan sebaik-baik tempat curhat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau punya expert di bidang edifikasi, bidang as-sami. Allah itu sebaik-baiknya pendengar. Ya. Maka yuk barang-barang kita healing ya. Jadi walaupun tadi jawabannya baik-baik saja, sangat baik ya. Saya yakin ada sisi di mana Anda sedang merasakan kecewa. Benar gak? Dari semua sisi hidup ada nggak yang sedang menggelisahkan? Ada yang sedang kecewa? Dari 100% kehidupan Anda, ada nggak sisi itu? Pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Pasti ada. Mungkin sedang kecewa dengan pasangan, sedang kecewa dengan anak, atau mungkin sedang terluka karena mertua, mungkin terluka bahkan dari tetangga, atau rekan kantornya, atau atasannya, atau bawahannya. Ada, nggak mungkin nggak ada. Maka akui saja. Akui, beri waktu curhat. ABC ya. Akui bahwa kita sedang tidak baik-baik. Kita seringkali nggak ngaku kawan-kawan. Dan itu masalah. Akui, B-nya apa? Beri waktu untuk kemudian kita bisa kemudian berpikir dengan jernih. Yang ketiga C, curhat. Curhat ke siapa? Ke zat yang paling bahagia dicurhati, yaitu dan Islam sudah memberikan solusi. Islam memberikan solusi dalam surat Ar-Ra'du. Al-Quran sudah memberikan surat Ar-Ra'du, surat 13 ayat 28. Ini ayat familiar banget ya, tidak asing, famous, dan sering dibahas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Adapun orang-orang beriman yang mereka tenang hatinya dengan bidzikrillah, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya. Dan tahukah Anda sebaik-baik zikir adalah sholat. Dalam konsep Al-Quran, healing terbaik adalah zikir, dan zikir terbaik adalah sholat. Dengan kata lain, sholat best healing. Sholat adalah sebaik-baiknya pengobatan luka. Ya. Dalam teori psikologi tentang self healing,
salah satu untuk bisa self healing adalah me time, menyendiri pikuk dunia. Ya. Dalam konsep umum ada yang ke gua, ya, ada yang kemudian yoga, ya, macam-macam. Tapi dalam konsep Islam kita sudah ada fasilitasnya, yaitu sholat, yaitu apa? Menghilang untuk healing, hilang untuk healing. Jadi kalau dalam bahasa Nabi itu uzlah, menghindari keramaian, berpisah dari rutin hidup untuk menjeda sejenak. Dan itu ternyata dalam teori psikologi ada namanya me time. Dan itu dikembangkan dalam ilmu kejiwaan, beda-beda bentuknya. Ada yang semedi kalau dia agamanya Hindu, ada yang praktis kesehatan dengan yoga gitu ya. Tapi intinya sama, untuk kemudian berhenti sejenak dari rutinitas hidup dan tidak ketemu orang. Ketemunya dengan dirinya kalau dalam bahasa self healing, tapi kalau dalam bahasa Quran dengan pencipta dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apakah semua orang yang sholat bisa menenangkan jiwa? Jawabannya tidak. Apakah semua orang yang sholat bisa tenang hatinya? Jawabannya tidak. Tergantung sholatnya. Efek sholat itu tergantung cara pelaksanaannya. Ada yang berdampak 100% menghilangkan luka. Ada yang dampaknya cuma 75% menghilangkan luka. Ada yang dampaknya cuma 50% menghilangkan luka. Ada yang cuma berdampak 20%. Ada yang bahkan 0% sholat cuma penggugur kewajiban, tidak berdampak menghilangkan kegelisahan. Ada. Dan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, orang itu sholat, pahalanya ada yang 100, 75, 50, 25, ada yang sekadar gugur kewajiban. Tergantung pemahaman, tergantung pemaknaan. Maka di sesi pagi hari ini, karena kita sedang membahas Quran, kita ambil dari sisi Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah for self-healing. Bagaimana Al-Fatihah itu bisa menjadi self-healing, bisa mengobati luka dari dalam diri. Kita bahas ayat demi ayat ya. Dan semoga setelah ini Anda bisa praktekkan dalam kehidupan. Setiap baca Al-Fatihah, ingat materi yang kita bahas pagi hari ini. Yang pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu terjemahan teksnya. Di dalam teori psikologi, orang itu merasa sedih berlebihan karena loneliness, ya, karena merasa sendirian. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ayat pertama Bismillah. Maka hakikatnya setiap kita baca Bismillah, kita sedang melibatkan Allah dalam aktivitas hidup kita. Bahkan setiap kita baca Bismillah, kita sedang melibatkan Allah dalam masalah-masalah hidup kita. Maka setiap baca Bismillah, yakini I am never alone, Allah is always there with me. Ingat ini, setiap baca Bismillah, hujamkan dalam hati bahwa aku nggak sendirian menghadapi semuanya. Aku menghadapi semua masalah ini bersama Allah. Bisa dipahami? Karena bisa jadi justru saat kita punya masalah semua orang menghindar, betul tidak? Ketika kita punya banyak uang, semua mengaku saudara, semua mengaku sahabat, semua kenal kita dekat. Tapi saat hutang miliaran, kita dikejar-kejar debt collector, rumah mau disita, semua menjauh. Dan itu membuat kita merasa terluka dan kecewa. Makanya ucapkan Bismillah ketika itu. Bismillah. Ustadz, doain ya, saya sedang sendirian, hutang banyak, tapi suami meninggalkan saya, anak meninggalkan saya, orang tua meninggalkan saya, semua meninggalkan saya. Maka saya sampaikan, Bu, ucapkan Bismillah dan yakini you are never alone, Allah is always there with you. Saya nggak sendirian, bahkan nggak pernah sendirian, karena selalu ada Allah bersama. Dan itu hadir keyakinannya setiap kita baca Bismillah. Oke? Jadi setiap baca Bismillah, baik dalam sholat maupun di luar sholat, yakini bahwa I am never alone, saya nggak sendiri. Tak boleh meninggalkanku. Semua orang boleh mengabaikanku. Semua orang boleh
menjauh dariku. Tapi ada Allah. Allah is always with me. Allah selalu ada untuk ujarkan dalam dada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan dia Allah selalu ada bersama kalian. Maka praktekkan. Setiap Anda merasa nggak mampu, merasa berat menjalani kehidupan, ucapkan bismillah. Bismillah. Dan itu saya praktekkan kawan-kawan. Dulu ya, zaman saya belum terkenal. Emang sekarang udah terkenal? Ya belum banget sih. Dulu zamannya saya masih di kampung halaman. Itu tahu nggak? Saya punya kebiasaan apa? Saya punya kebiasaan menerima permintaan mengisi khutbah di injury time. Jadi kalau ada masjid, khotibnya kok 5 menit sebelum azan belum datang, mesti mereka nelpon Muslim Al-Fatih. Dan saya selalu bilang iya, walaupun deg-degannya luar biasa, nggak tahu mau ngomong apa, tapi saya ucapkan bismillah. Ustadz, siap yang ngisi khutbah? Bismillah. 5 menit lagi azan, bismillah. Kenapa bismillah? I am never alone, Allah is always there with me. Saya merasa mampu karena ada Allah di sampingku. Sebagaimana kita seringkali merasa percaya diri kalau ada backingan pejabat misalnya, benar gak? Misalnya di samping kita gubernur, pede aja gitu. Kenapa kita nggak percaya diri kalau yang menemani kita Allah sang penguasa alam semesta? Ya. Bismillah, yakini dalam hati, I am never alone, Allah is always there with me, dan ucapkan dalam hati, temani aku ya Allah, aku nggak bisa sendirian. Ya. Ayat 2, 3, 4. Ayat 2, 3, dan 4. Ternyata Anda boleh baca di buku tentang self-healing, tentang menyembuhkan luka dari dalam diri, selalu ada pembahasan namanya gratitude, grateful life. Bahkan ada Journal of Grateful Life, Journal of Gratitude. Dalam kajian ilmu psikologi tentang self-healing, salah satu caranya adalah menulis kebersyukuran. Dan ternyata ayat 2, 3, 4 adalah waktu di mana kita sedang berterima kasih. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, itu semuanya atof, semuanya mengikuti harokat ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahimi, maliki. Itu menunjukkan bahwa itu bukan ayat baru, tapi itu ayat lanjutan ayat sebelumnya. Nah, kalau itu ayat baru harusnya malik, bukan maliki tapi maliku. Maliku, bukan maliki. Bukan ar-Rahmani tapi ar-Rahmanu kalau ayat baru. Tapi kenapa ayat 3 dan ayat 4 berakhiran harokat kasroh? Karena dalam kajian bahasa Arab itu menunjukkan dia sedang melanjutkan ayat 2 ayat sebelumnya. Nah, mulai sekarang, kalau Anda sedang sedih berlebihan, sedang terluka batinnya, coba deh baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sambil kemudian ingat sisi mana yang bisa kita syukuri. Gak mungkin ada orang semua sisi hidupnya bermasalah, gak mungkin. Ada orang anaknya rewel tapi suaminya baik. Ada orang suaminya jadi ujian tapi anaknya nurut. Ada orang anaknya gak nurut, suaminya gak nurut, tapi rezekinya gampang. Ada orang rezekinya gak gampang, susah mencari rezeki tapi badannya sehat. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri kawan-kawan. Gak mungkin gak ada. Maka jadikan itu sebagai luka. Maka salah satu cara untuk self-healing adalah menulis kebersyukuran kepada Allah. Say thank you to Allah about your life. Coba ingat-ingat. Karena salah satu penyebab sedih berlebihan adalah Anda terlalu fokus dengan masalah Anda sampai lupa mensyukuri kehidupan yang lain yang baik-baik saja. Betul tidak kawan-kawan? Ya. Ustadz, doain saya ya Ustadz, kenapa saya sedang dikhianati oleh suami? Suami saya selingkuh Ustadz. Saya tanya, tapi badan ibu sehat? Badan sih sehat. Anak-anak sehat? Anak-anak sih sehat. Oke Bu, saya tidak kemudian menyangkal bahwa ibu sedang sedih karena suami selingkuh. Bukankah ibu juga harus bersyukur bahwa badan sehat, anak-anak sehat?
supaya balance, ada penyeimbang kawan-kawan. Karena orang yang depresi itu sedih berlebihan. Sedih itu wajar, tapi sedih berlebihan itu nggak wajar. Ya. Itu karena terlalu fokus dengan masalah hidup ya, dan lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam hidup. Ya. Maka ternyata dalam Al-Fatihah itu ada momentumnya. Maka mulai sekarang kalau boleh saya saran, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, coba ucapkan dalam hati, bilang makasih ya Allah, Engkau masih izinkan hamba beribadah kepadamu. Dalam hati, makasih ya Allah, Engkau masih memberikan kesehatan. Makasih ya Allah, Engkau masih mempertemukan hamba dengan sahabat-sahabat yang baik, yang ingatin hamba ketika hamba lalai. Makasih ya Allah, ketemu pengajian Rumah Muslim, tiap pagi ngaji bersama guru-guru, jadi lebih damai kehidupan. Makasih ya Allah masih diberikan kesempatan mencari rezeki yang halal. Makasih ya Allah mata hamba sehat, kaki hamba bisa melangkah, tangan hamba bisa bergerak, lisan hamba bisa berucap. Gitu. Bilang makasih. Bedain. Mungkin luka itu tidak sembuh seketika, tapi minimal mengering kawan. Dan biasanya kalau luka sudah mengering, itu bahwa Anda akan sembuh dari luka batin itu. Dan itu dijelaskan oleh Nabi. Kalau Anda sedang terluka oleh pasanganmu, coba deh ingat kebaikan pasangan. Masa sih nggak ada? Ya. Ingat, Ustaz, saya tuh lagi bingung kenapa pengen banget keluar dari kantor. Kenapa toksik banget Ustaz, teman-teman saya tuh, ya Allah, ngomongnya tuh nyelekit banget Ustaz. Gara-gara saya belum nikah, setiap ke kantor tuh diceng-cengin, dibully. Yang belum nikah sini. Selalu begitu. Padahal kan saya punya nama. Kenapa dipanggilnya yang belum nikah? Coba, saya bilang, Mbak, apakah 100% teman kantormu itu toksik? Enggak sih Ustadz, ada tuh si Dewi. Baik banget si Dewi mah. Si Dewi itu orangnya pengertian. Nah, fokus ke si Dewi. Jangan fokus ke yang toksik dong. Syukuri kehadiran temanmu yang baik di tengah ke teman-temanmu yang kurang baik. Ya, nggak mungkin lingkungan itu 100% toksik. Nggak mungkin. Pasti ada yang baik. Syukuri itu. Dan itu waktu terbaiknya di ayat 2, 3, dan 4. Oke. Kemudian ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata kawan-kawan, salah satu penyebab luka batin atau luka jiwa yang paling besar adalah berharap kepada manusia. Oke. Semakin Anda berharap kepada pasangan, yakinilah dari pasanganlah Anda sering terluka. Betul tidak? Maka kalau kita merefleksi, ternyata banyak luka-luka batin kita yang datangnya dari orang yang tidak kita kenal, atau justru luka-luka batin itu datang dari orang-orang yang kita cintai. Jawab di kolom chat. Luka-luka batin, luka-luka jiwa munculnya datangnya dari orang yang tidak kita kenal, atau justru dari orang-orang yang kita cintai. Jawabannya dari mana? Ya, justru datang dari orang yang kita cintai. Apa demikian? Karena kita menaruh harapan. Maka di dalam ayat 5 kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah. Mulai detik ini ya Allah, mau lagi berharap apapun kepada siapapun. Only you ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau. Cukup ya Allah. Allah, luka-luka yang hamba rasakan membuat hamba sadar ya Allah, hanya Engkau yang setia. Hanya Engkau yang selalu ada untuk hamba-hambanya. Only you. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only you ya Allah. Siapa yang sudah mendalam hatinya only you, hanya Allah, maka hatinya akan survive. Hatinya akan kuat, tidak mudah kecewa dengan sikap orang kepada dirinya. Karena dia tidak menaruh harapan. Dia hanya memastikan dirinya berbuat baik kepada setiap orang, memberikan yang terbaik untuk setiap orang, untuk suaminya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, tapi dia tidak berharap balasan dari mereka. Terserah mereka membalas seperti apa, aku tidak peduli, karena aku melakukan semua kebaikan itu untuk Tuhan yang Maha Kuasa, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Only you ya Allah.
kaus you ya Allah. Dan kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ternyata kawan-kawan, dalam teori self healing itu ada salah satu cara namanya menulis life mapping namanya. Jadi ketika Anda baca ihdinas siratal mustaqim, itu ada pembahasan begini. Kenapa ayat 6 Al-Fatihah itu bunyinya ihdinas siratal mustaqim bukan ihdinas siratoka? Ini pernah dibahas oleh para ulama. Kenapa ayatnya enggak ihdinas siratoka? Tunjukkan aku ya Allah, tunjukkan kami ya Allah jalanmu. Betul ya? Kenapa kita tidak meminta ya Allah tunjukkan aku jalanmu? Tapi kenapa kita meminta tunjukkan kami jalan yang lurus? Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa Allah itu, kita meminta kepada Allah bukan ditunjukkan hasil, tapi ditunjukkan proses. Maka kalau Anda pengen punya anak soleh, mintanya jangan anak soleh, tapi ya Allah bimbing hamba untuk terus istiqomah mendoakan anak hamba. Itu yang diminta. Ya Allah bimbing hamba agar selalu istiqomah ngajarin anak hamba dengan lemah lembut. Itu yang diminta. Ya Allah istiqomahkan hamba mencari harta yang halal untuk anak hamba. Karena harta halal penyebab mudahnya anak diatur, mudahnya anak menjadi soleh-soleh. Itu yang diminta. Bukan langsung ya Allah minta anak yang soleh. Bukan begitu. Itu terlalu besar. Sedangkan yang Allah minta prosesnya. Itulah kenapa ayatnya bukan ihdinas siratoka, tunjukkanlah kami jalanmu ya Allah, tapi jalan yang lurus. Kenapa? Jalan yang lurus adalah proses menuju Allah. Dalam tafsir, jalan yang lurus namanya Islam, Quran. Jadi nggak langsung ke Allah, prosesnya. Betul. Maka ketika Anda membaca ihdinas siratal mustaqim, habis sholat, coba deh tulis di kertas. Nanti Allah bimbing. Coba deh, ihdinas siratal, setiap mau nulis rencana, baca dulu ayat ihdinas siratal mustaqim. Setiap mau rapat, baca dulu ayat ihdinas siratal mustaqim. Setiap mau nulis life mapping, peta kehidupan, baca dulu ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah langkah-langkahnya langkah-langkah terbaik. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing aku ya Allah di dalam menyusun agenda-agenda hidup agar hidup sesuai dengan maumu, begitu kurang lebih. Bimbing hamba ya Allah agar hamba bisa melaksanakan agenda-agenda kehidupan hamba yang sesuai dengan maumu. Jadi nggak langsung tiba-tiba ridho Allah. Iya, tapi kan harus ada tuh. Hari ini mau ngapain aja. Besok mau ngapain aja. Namanya life mapping, peta kehidupan. Dan itu harus atas keterbimbingan dari Allah. Maka baca ihdinas siratal mustaqim setiap mau menulis langkah-langkah hidup. Kan seringkali kita mah nggak begitu. Apa cita-citanya? Pengen punya anak soleh. Ya gampang, nikah sama mas soleh. Anak Anda langsung jadi anak soleh gitu. Nggak begitu. Pengen apa Bu? Pengen punya anak soleh. Oke, itu namanya goals, tujuan. Sekarang mappingnya apa? Breakdown-nya apa? Oke. Ustadz, saya pengen menyekolahkan anak di pondok pesantren terbaik. Oke, minta sama Allah, ya Allah, mudahkan hamba agar bisa menyekolahkan hamba di sekolahan terbaik. Walaupun biayanya mahal, hamba yakin engkau maha kaya. Itu yang diminta. Langkah-langkahnya. Sambil kemudian meminta kepada Allah, ya Allah jika ini baik menurutmu. Jangan lupa kalimat itu di akhir. Karena pilihan Allah tentu lebih baik dibanding pilihan kita. Gitu. Itulah kenapa ini dibahas dalam kitab tafsir ya. Padahal ayat 6 ini bisa berbunyi ihdinas siratoka, bisa. Tunjukkanlah kami jalanmu, kan bisa. Benar gak? Bahkan di ayat 7-nya, itu lebih jelas lagi di ayat 7-nya. Jalan orang-orang, berarti kita perlu apa? Perlu figur, perlu sosok, perlu teman, perlu circle. Di ayat 7-nya. Nah ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Keep your circle positif. Jagalah circle tetap positif. Gak mungkin kita punya anak yang soleh kalau circle-nya gak soleh. Jadi yang diminta apa? Circle. Ya Allah, berikanlah kepada anak hamba dan hamba circle yang baik.
lingkungan yang baik. Itu yang diminta, bukan langsung anak soleh. Makanya kita selalu meminta dipertemukan sahabat terbaik. Dengan sahabat-sahabat terbaik. Keep your circle positif. Jaga agar circle kita tetap positif. Sahabat seperjalanan, sahabat seperjuangan, sahabat iman, ya, sahabat-sahabat yang diikat karena kebaikan. Ya. Gabung dengan komunitas-komunitas kebaikan. Ya. Rumah Muslim itu tidak anti komunitas. Siapapun Anda boleh ikutan. Ya. Anda mau alumni pelatihan ini, mau alumni pelatihan itu, silahkan. Ya. Rumah Muslim memang dibuat untuk itu. Untuk kemudian tidak mengkotak-kotakan, bebas siapapun boleh ikut. Keluarga fikih, keluarga toharoh, keluarga sholat, keluarga zakat, keluarga haji, apapun. Ya. Makanya kalau Anda bertemu dengan sahabat yang mengingatkan Anda dalam kebaikan, tangannya jangan pernah lepaskan. Walaupun mungkin dia agak rewel gitu ya, agak rewel. Apa aja di komentarin, kamu tuh ya duhanya jarang-jarang. Awas loh kalau kamu nggak duha. Mungkin terkesan rewel, terkesan protektif, tapi yakinilah dialah sahabat yang sesungguhnya yang Allah hadirkan, jaga keistiqomahan kita. Siratal ladzina an'amta akhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan terlalu sedih jika kalian hijrah, kemudian gara-gara hijrah kalian ditinggalkan. Ini salah satu penyebab luka, yaitu merasa ditinggalkan. Ya. Ustadz, saya sedang ditinggalkan. Kenapa? Gara-gara saya hijrah, teman-teman lama saya tuh menjauh. Jawabannya, let them go. Biarkan mereka pergi. Karena Allah akan memilihkan pengganti yang lebih baik. Bisa jadi mereka baik, tapi tidak yang terbaik untukmu. Maka Allah hidupmu. Jangan dipegang kalau ada orang mau pergi. Biarkan aja, gak apa-apa. Nanti Allah akan datang. Makanya begini, membiarkan orang yang mau pergi dari hidup kita, itu sama saja menyediakan ruang untuk orang yang mau datang. Bisa jadi selama ini ada orang yang benar-benar mencintai kita, yang gak mau mendekat gara-gara ruang di sekitar kita penuh. Maka kalau ada orang-orang yang mau meninggalkanmu, biarkan mereka meninggalkanmu. Let them go. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka menemukan sosok terbaik yang mendampingi mereka, sahabat terbaik versi mereka. Tapi yakini Allah akan menggantikan yang pergi dengan yang datang, dan itu yang terbaik untuk let them go. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhkan aku dari sahabat, dari orang yang tidak baik untukku. Bisa jadi dia baik, tapi tidak baik untuk. Ya. Makanya benar gak kawan-kawan? Ketika kita berproses untuk hijrah, banyak yang hilang, banyak yang menjauh, banyak. Saya juga merasakan itu. Ya. Tapi berganti nggak circle-nya? Berganti. Sekarang Bunda Ayu temenan sama Bunda Turi kan, umroh bareng, dulu kan nggak kenal. Ya. Betul ya? Masya Allah. Maka kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu erat menggenggam. Jika dia ingin pergi darimu, biarkan dia pergi. Jangan terlalu erat menggenggam tangannya. Let them go. Biarkan mereka pergi. Nanti Allah akan datangkan sebagai pengganti yang terbaik untuk dalam semua aspek kehidupan. Begitu ya kawan-kawan? Masya Allah, tabarakallah. Singkat saja yang saya jelaskan, karena memang ini trailer ya, tester lah. Nyicip-nyicip dulu, karena memang nanti ada kelasnya khusus membahas tentang bagaimana sholat menjadi self healing terbaik. Dan insya Allah kawan-kawan, saya ingin mengajak belajar bagaimana obat itu kan dibeli dengan resep, benar gak? Dan seringkali resep itu ditulis dalam kertas, dan seringkali kertas itu bisa hilang. Dan kalau kertasnya hilang, Anda nggak bisa beli obat sesuai dengan resep, benar gak? Maka solusinya biar nggak terjadi demikian, apa solusinya? Apa solusinya? Supaya tidak terjadi hilangnya kertas resep sehingga kita nggak bisa beli obat sesuai resep. Apa solusinya? Bisa dibantu di kolom chat.
Solusi supaya tidak mengalami hilangnya kertas resep sehingga tidak bisa. Betul. Solusinya banyak, tapi ada yang paling solutif yaitu dihafal. Betul ya? Dihafal. Maka saya mengajak ada satu kelas 2 hari insya Allah ya, Jumat dan Sabtu besok. Tapi ini kelas khusus untuk yang mendaftar saja karena memang tidak semua orang harus ikut karena ini kelas yang agak sedikit harus effort ya, yaitu namanya Happy Quran. Apa itu Happy Quran? Bagaimana kita belajar menghafal dan memahami ayat Quran dengan cara yang menyenangkan. Kita belajar dari juz 30. Dan ini cocok bagi orang tua yang pengen sering ngobrol sama anaknya dengan cara saling belajar. Ini cocok banget buat orang tua yang pengen ngajarin anak dengan cara menyenangkan. Seringkali anak itu kalau belajar sama orang tua horor awalnya, benar gak? Ada yang merasakan begitu? Kalau anak belajar sama orang tua bawaannya horor, tegang, benar gak? Bawaannya tegang. Udah kayak di di goa hantu gitu ya, tegang gitu ya. Anaknya tegang gitu ya. Maka saya ingin mengajarkan satu metodologi menghafal Quran dan memahami Quran dengan cara yang menyenangkan. Insya Allah jadi wasilah Anda bisa ngajarin anak Anda dengan menyenangkan. Cucu Anda, bahkan diri Anda juga bisa. Karena semua orang itu sedewasa apapun dia punya sisi kekanak-kanakan. Dan itu cocok buat metodologi belajar. Gitu ya. Lebih lengkapnya insya Allah akan diterangkan oleh panitia. Tapi lagi-lagi kelas Happy Quran itu kelas terbatas. Maksudnya bisa diikuti hanya untuk yang daftar. Dan daftarnya free. Jadi Anda boleh cuma daftar doang. Kenapa ada pendaftaran? Supaya terlihat mana yang serius belajar. Tapi di situ nanti ada pilihan. Yang mau infak sekian boleh, tidak infak juga tidak apa-apa. Nggak usah malu ya. Tapi kalaupun ada harta yang berlebih dan Anda infakkan, semoga harta itu menjadi wasilah keberkahan Anda. Kembalinya untuk Anda, bukan untuk kami panitia. Begitu ya kawan-kawan. Kurang lebih mohon maaf dan sampai jumpa di kelas Happy Quran Jumat dan Sabtu pada subuh. Lebih jelasnya insya Allah disampaikan oleh panitia. Barakallahu fikum. Semoga Al-Fatihah yang kita bahas dan kita baca bisa kita implementasikan dan bisa menjadi self healing terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.